Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hasrul Akbar. Kali ini kita akan membahas tentang Google Calendar, salah satu aplikasi yang disiapkan oleh Google yang bisa digunakan untuk mengatur pengingat atau jadwal pada akun kita yang nantinya akan bisa kita aplikasikan atau gunakan pada smartphone atau telepon pintar kita. Oke, teman-teman, langsung saja untuk mengaktifkan atau menggunakan Google Calendar ini. Tentunya kita harus login dulu dengan akun Google kita, baik itu akun Google pribadi atau akun Google biasa maupun juga dengan menggunakan akun Google Workspace, apakah itu Belajar ID atau akun sekolah institusi tempat kita bekerja. Untuk memulainya kita boleh mengklik titik 9 yang ada di sini, lebih mudah dengan cara ini. Atau jika Anda ingin, boleh juga mengetikkan linknya atau peranalannya calendar.google.com. Ya, seperti itu. Saya memilih dengan klik titik 9 saja. Jika kita telah klik, teman-teman, maka akan muncul jendela kerja dari Google Calendar seperti ini, teman-teman. Oke, nah, bagaimana cara mengaturnya? Di sini kita ditampilkan terlebih dahulu sebelum kita mengatur. Teman-teman boleh setelah jendela kerjanya terbuka, kita kemudian ya ini tadi ya, kita membuka Google Kalendarnya dengan cara seperti tadi. Hal yang selanjutnya yang perlu kita pahami yaitu mengenal bagian dari Google Calendar. Nah, di sini saya boleh tunjukkan kepada teman-teman semua, ini adalah tampilan dari Google Calendar. Standarnya seperti ini. Yang di sebelah kiri ini, di sebelah atas ini adalah menunya. Ya, kemudian di sebelah ini boleh saya tunjukkan dulu sekilas. Ini menu utama, kemudian tombol untuk menunjukkan hari ini, kemudian tombol navigasi untuk berpindah ke hari atau bulan yang lain, kemudian untuk pencarian, kemudian lihat status sinkronisasi, ya, kemudian dukungan, ya, ini misalnya kita ingin mendapatkan help atau hal-hal yang lain terkait dengan Google Calendar ini, kemudian setelan, ya, kemudian bulan dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ini ada kalender utama, ya, ini tampilan kalender, kemudian kalender yang kita miliki, kemudian juga ada kalender tambahan yang mungkin kita ingin gunakan. Nah, mengenal bagian yang pertama yang mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Bagian tertentu saja yang mungkin lebih penting yaitu pada menu setelan, teman-teman. Pada menu setelan ini kita pilih, maka akan ditampilkan pengaturannya. Di sini ada beberapa pengaturan, yaitu bahasa. Jika misalnya kita ingin dari bahasa Inggris mau mengubah tampilan ini menjadi bahasa Indonesia, maka diklik pada bagian bahasa atau language, ya. Kemudian negara, kemudian format tanggal yang kita ingin gunakan, kemudian format waktu yang kita ingin gunakan. Zona, ya, ini zona tempat kita bekerja atau zona utama. Ini misalnya saya berada di Sulawesi Selatan, maka saya pilih waktu GMT plus 8 waktu Indonesia Tengah. Kemudian selanjutnya setelan acara defaultnya, acara kita itu pada umumnya dihabiskan per berapa menit, ya. Saya memilih yang defaultnya 60 menit. Ini ada pengaturan default yang sudah disiapkan. Kita boleh pilih. Izinkan tamu untuk melihat daftar tamu, oke. Tambahkan tamu secara otomatis dan seterusnya. Ini boleh kita centang atau lepaskan centangnya. Kemudian hari pertama, ini boleh kita memilih juga apakah hari Minggu, Senin atau Sabtu. Saya memilihnya hari Senin, teman-teman. Kemudian setelan tampilan custom ini saya tampilkan untuk 7 hari. Kemudian kalender alternatif ini boleh kita tampilkan, boleh tidak, ya. Jika kita misalnya klik tidak, maka di kalender kita ini tidak akan tampil kalender yang lain kecuali kalender utama. Ya, ini kalender utama.
tidak ada kalender untuk Islamik ya. Nah, tetapi jika teman-teman mengaturnya menggunakan kalender tambahan, saya masuk kembali ke setelan. Di sini saya pilih opsi tampilan tadi. Nah, kalender alternatifnya saya pilih misalnya Hijriyah Saudi. Maka di kalender kita nanti akan muncul kalender untuk Islamik ya, seperti ini. Jadi muncul Maret, kemudian Rajab, Syaban. Jadi ini kita berada di tanggal 17 bulan Maret 2021 atau tanggal 4 Syaban ya 1442 Hijriah. Oke, saya kembali lagi ke setelan. Di setelan ini setelah kita mengatur opsi tampilan dan seterusnya begitu ya. Selanjutnya jika kita ingin menambahkan kalender, nah ini kalau kita ingin menambahkan kalender sendiri misalnya yang pertama dulu ya, berlangganan kalender. Jika kita ada referensi misalnya dari teman untuk menggunakan kalendernya, boleh kita masukkan alamat emailnya di sini ya. Nah, ini akan meminta akses, ini saya belum mendapatkan akses. Atau jika kita ingin membuat sendiri kalendernya ya, ini kita masuk di bagian yang ketiga ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu membuat kalender pribadi. Nah, untuk membuat kalender pribadi ini teman-teman, caranya adalah dengan buat kalender baru ya, kemudian buat kalendernya misalnya roster ya, roster kelas. Oke. Dan deskripsinya bisa kita masukkan roster kelas dalam satu, roster kelas 71 misalnya, UPTD SMP Negeri 9 Kota Parepare. Kemudian zona waktunya ini seperti ini, kemudian kita klik buat kalender. Maka kalender inilah nanti yang akan kita bisa gunakan teman-teman. Nah, di sini boleh kita lihat, di sini sudah muncul roster kelas ya, roster kelasnya tampil bersama kalender kita sendiri. Nah, setelah kita masuk di setelan sudah selesai, masih di tampilan ini kita boleh ini adalah tampilan dari jendela utama ya. Ini tampilannya adalah bulan, bisa kita ubah menjadi minggu, jadi per pekan. Ini tampilan per pekan yang dimana garis merah ini adalah waktu kita saat ini berada. Kemudian boleh harian, sekarang hari Rabu di jam 13 hampir pukul 14. Kita boleh atur jadwalnya jadi tahunan. Jadi ini akan muncul kalender tahunan. Atau kita mau lihat jadwal. Nah, kita lihat jadwal. Kenapa muncul seperti ini teman-teman? Karena ini adalah kalender utama. Ini kalender hari libur di Indonesia. Ini boleh dilihat di pojok kiri bawah. Jika saya lepas maka hari libur di Indonesia ini tidak tercatat. Ya. Ini boleh kita hapus juga. Ya, saya kira tidak ingin gunakan. Atau kita mau sembunyikan. Ini saya hapus karena tidak ada juga ingin ditambahkan. Kita masuk di setelan. Kemudian masukkan di opsi tampilan tadi. Dia ditambahkan kalender. Kita lihat kalender menarik. Nah, di sini akan kita munculkan hari libur daerah. Kita pilih hari libur di Indonesia ya. Hari libur di Indonesia. Indonesia mana? Oke, ini dia Indonesia. Jadi jika kita klik ya, maka kalender itu ditambahkan, maka kita akan melihat kembali ada kalender Indonesia. Jadi tanggal 4 hari ini 20 hari ini ya. Hari ini tanggal 17. Ya, hari ini tidak ada kegiatan. Nah, makanya dia menjadwalkan untuk tanggal 2 April saja. Ya, jadi misalnya kita tampilannya default per pekan, hari Minggu kita berada di sini atau bulan.
teman-teman. Ini masih kosong ya, masih kosong, belum ada aktivitas atau jadwal kegiatan yang akan kita buat. Nah, kita langsung saja. Jadi ini kita sudah membuat kalender kita roster kelas. Nah, kita akan membuat roster kelasnya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Setelah membuat kalender pribadi, kita masuk ke membuat jadwalnya. Jadwal ini kali ini saya menggunakannya untuk membuat roster teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat rosternya? Sekarang kita akan coba buat. Yang pertama kita klik buat yang ada di sebelah kiri ini, tanda tambah, tanda plusnya. Kemudian tambahkan judul. Misalnya kita masukkan roster bahasa Indonesia. Nah, ini adalah acara, kita tandai sebagai acara. Kemudian pada hari apa misalnya, ini kita misalnya jadwalkan untuk hari Senin. Hari Senin, ini kita jadwalkan di hari Senin tanggal 22, seperti ini, tanggal 22 bahasa Indonesia. Kemudian dia mulai pukul 8, pukul 7.30 ya. Kemudian dia berakhir misalnya di pukul berapa. Oke, misalnya dia di 7.30, kemudian 8.10, 8.40, maka dia akan berakhir di 8.2.40. Nah, seperti itu. Kemudian karena ini adalah roster, maka dia akan berulang. Dia setiap mingguan pada hari Senin di waktu yang seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan dia berulang satu kali seminggu setiap hari Senin dan berakhir atau aktif sampai dengan misalnya bulan berapa. Ini misalnya di akhir tahun pelajaran, misalnya di bulan Juni tanggal 21, maka dia akan berakhir di situ teman-teman. Nah, jika kita tidak bisa menentukan tanggalnya, bisa kita tentukan setelah berapa kali berulang. Ya, tetapi saya memilihnya untuk sesuai dengan tanggal terakhir. Jadi setelah tanggal ini, jadwal ini akan terhapus dengan sendirinya. Oke, saya klik selesai teman-teman. Jadi sudah selesai ya, hari, kemudian waktu jamnya, kemudian sampai dengan kapan, kemudian tambahkan tamu. Ini kita tidak masukkan dulu. Tambahkan lokasi. Oke, ini kita bisa tentukan teman-teman, masukkan alamat lokasi tempatnya. Misalnya di sini saya klikkan UPTD SMP Negeri 9. Nah, ini saya pilih seperti itu. Kemudian tambahkan deskripsinya. Boleh kita tambahkan deskripsinya, misalnya oleh ibu guru, ibu yang mati misalnya. SPDSS misalnya, seperti ini ya nama gurunya. Boleh kita tambahkan lampirannya juga dengan mengklik misalnya link tautan materi oleh ibu ini, misalnya .smpn9 parepare.id. Jadi kita tidak kesulitan lagi jika ingin membuka tautan ke laman Ibu Erna ini, seperti itu. Jika dibutuhkan untuk melampirkan misalnya ada e-book atau PDF-nya atau materinya ya, boleh dilampirkan seperti ini. Kebetulan saya tidak punya. Kemudian yang terakhir, kalender ini kita simpan di mana? Jika dia disimpan di Guru Indonesia, boleh langsung disimpan. Tapi jika kita ingin menggantinya, boleh kita ganti ke menjadi roster kelas. Ini saya mau mengaktifkannya di roster kelas. Kemudian saya pilih warnanya. Oke, ini kita default saja semuanya. Nah, teman-teman, notifikasinya boleh kita atur. Misalnya kita ingin diingatkan setiap sore 12 jam sebelum acaranya. Misalnya ini kan pelajarannya jam 7.30 ya. Berarti kita inginkan jam 7.30 malam sebelumnya itu kita akan diingatkan. Nah, di sini kita boleh atur
10 menit sebelumnya ini kita ganti menjadi, kita sesuaikan saja menjadi notifikasi, kemudian kita pilih 12 jam ya, 12 kemudian jam sebelumnya. Jadi kalau tadi kita ngaturnya 7.30 pagi, maka dia akan mengingatkan kita jam 7.30 malam sebelumnya. Oke, kita klik selesai. Nah, misalnya kita ingin menambahkan notifikasi lagi, saya tidak cukup seperti itu, kita mau dia mengingatkan kita 10 menit sebelumnya, boleh kita pilih 5 menit atau 10 menit atau 15 menit sebelumnya. Nah, masih butuh notifikasi lagi ini sampai sebanyak mungkin lah, tapi kalau terlalu sering maka akan ini akan berdering ya, akan menjadi pengingat di handphone kita. Nanti akan kita coba. Oke, 12 jam sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Oke, kita simpan. Maka pelajaran bahasa Indonesia ini akan berulang setiap hari Senin sampai dengan bulan Juni. Nah, ini tadi terakhirnya. Di tanggal 28 ini sudah tidak lagi ya. Oke, kita kembali ke hari ini tanggal 17. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita atur. Oke, ini kita coba untuk lebih mudahnya ya, ini kita ganti saja untuk membuat jadwal setelahnya. Kita bisa klik buat lagi, kemudian kita tentukan harinya, hari Senin, kemudian ini waktunya tadi sudah misalnya 8.2.40, jangan satu titik ya, dia harus menggunakan format titik 2 jika ingin mengedit, kecuali jika Anda mau memilih 8.40 sampai misalnya 9.30. Salah, sorry. 8.40 9.10 9.40 ya. 9.30. Jadinya seperti ini ya. Oke, ini seperti tadi ya, mingguan hari Senin. Kemudian oh ya, ini kita ubah sesuaikan, kita akan aktifkan sampai dengan tanggal 21 Juni. Kemudian ini kita ganti menjadi roster kelas ya, seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, boleh kita lihat ya teman-teman, di sini di hari Senin ini sudah ada 2 jadwal. Nah, oh ya sorry, ini saya belum ubah judulnya, masih tanpa judul. Ini kita edit. Tadi misalnya pelajarannya pelajaran misalnya matematika. Kita simpan acara ini dan acara berikutnya, maksudnya acara ini dan seterusnya ya, yang kita jadwalkan tadi untuk pelajaran untuk roster ini. Kita pilih ini, kemudian oke ya, maka nanti semua namanya akan berubah seperti ini. Nah, seterusnya teman-teman, untuk lebih mudah ini saya memberikan triknya saja. Pelajaran yang ini kita duplikatkan, nah tetapi kita ganti misalnya pelajarannya seni budaya, tanggalnya sudah jelas, sisa pelajarannya saja jamnya saja yang kita ganti, misalnya 9.30 sampai dengan misalnya 10.40, misalnya seperti itu ya. Oke, ini tidak perlu lagi kita atur karena sudah mengambil dari sumbernya tadi. Kita simpan di roster kelas, kemudian warnanya jika ingin lebih menarik kita ganti. Oh ya, ini juga deskripsinya boleh kita tambahkan ya, nama gurunya Bapak seperti itu. Kita simpan. Nah, makanya kita boleh lihat ini di hari Senin ini sudah berulang ya, 3 mata pelajaran. Oke, nah jika kita ingin melihat di jadwal, kita boleh klik di jadwal, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya, maka akan muncul jadwal untuk
selanjutnya ini bisa kita gandakan untuk hari yang berikutnya. Jadi misalnya seni budaya ini kita jadikan sumber, ini kita aktifkan dulu, kemudian pilih duplikasikan. Nah, ini kita tinggal mengganti saja harinya, misalnya hari Selasa, kemudian dia adalah 8 selesai. Seni budaya ini kita ganti tadi namanya menjadi misalnya pendidikan jasmani, seperti itu. Kemudian gurunya misalnya Andi Asri Aziz ya. Oke, kemudian kita klik simpan. Oh ya, tadi sorry, lokasinya belum ya, boleh kita masukkan lokasi, boleh tidak. Nah, ini sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa kegiatan itu ada di mana. Klik simpan, maka pendidikan jasmani itu menambah di hari Selasa. Nah, dengan seperti ini teman-teman, kita sudah bisa membuat jadwal kita sendiri. Nah, bagaimana penampilan di smartphone, di handphone? Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana tampilan roster ini di handphone. Nah, untuk di tampilan handphone teman-teman, di sini saya mencoba untuk membuka handphonenya. Ya, di handphone ini kita terlebih dahulu menginstalkan aplikasi Google Kalendernya. Kita instalkan dulu aplikasi Google Kalendernya. Kita pilih kalender. Kita pilih. Kemudian jika belum ya, kita instalkan dulu. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya, proses instalasi masih berlangsung. Kita tunggu ya. Instalasi ini mengikuti kemampuan atau kekuatan dari jaringan internet yang kita punya. Ini di smartphone ya. Tentunya sebelumnya kita harus pastikan dulu bahwa akun kita yang ada di aplikasi Google Calendar ini, ya yang ini ya, itu sama dengan akun Google yang terpasang di smartphone kita. Ini Guru Indonesia, nama akun seperti itu. Oke, kemudian kita cocokkan dengan yang di smartphone. Di sini kita open ya Google Calendarnya, kita open. Next saja. Baik. Kita akan lihat ya, ini tampilan Google Calendar di smartphone ya teman-teman. Nah, oke. Nah, karena kita sudah login dengan menggunakan akun yang sama, ini boleh dilihat sama ya, Guru Ta.id yang ada di sini dengan yang ada di sini sama. Nah, karena dia sama, maka pengaturan yang ada di Google Calendar kita yang ada di sebelah sini itu akan disinkronkan secara otomatis, dia akan sinkronkan otomatis ke smartphone kita teman-teman. Ya, jadi ini dia tersinkron otomatis. Nah, di sini boleh kita lihat, jadi jadwalnya ini tampilan sebagai jadwal ya, tampilan jadwal ini kita boleh lihat tampilannya. Kita ubah dulu. Jam today ini kita coba lihat dia per month, jadi tampilannya per bulan. Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Jadi sama ya. Jadi tanggal 14 itu di sini 14.
jika ada lokasi maka dia akan menampilkan data lokasinya. Oke. Nah, jika misalnya kita ingin mencoba ya, ini kita akan coba tes membuat pengaturan, membuat jadwal supaya nanti akan menjadi notifikasi. Kita atur di kalender. Kita atur di kalender ini, teman-teman. Oke, kita coba untuk buatkan jadwal untuk hari ini saja. Kita atur dulu jadwal untuk hari ini ya. Misalnya tes pengingat. Kemudian kita pilih acaranya, kita cari waktu. Sorry. Ya, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Saya ulang. Saya klik buat. Kemudian kita tes pengingat. Kemudian ini kita ganti misalnya untuk hari ini tanggal 17. Sekarang waktunya 14.15, saya mau pengingatnya 14.20. 15.20. Kemudian sampai 15.20. Nah, ini tidak berulang. Kemudian saya atur dia di roster kelas. Kemudian notifikasinya adalah pengingat 3 menit sebelumnya. Nah, saya ingin pengingat 3 menit sebelumnya. 3 menit. Ya, 3 menit sebelumnya. Kita kemudian kasih warna seperti ini. Kita simpan. Oh, sorry, ini tulisannya salah ya. Nah, ini untuk tes pengingat. Kita simpan. Maka di handphone nanti akan ada sinkronisasi. Ya, ini kita boleh lihat di sini sudah muncul ya, sudah muncul seperti ini. Nah, kita biarkan smartphone-nya untuk kondisi standby saja, kondisi kita kembali ke layar utama. Ini kita menunggu pengingat 3 menit sebelumnya. Jadi kita lihat ini pukul 2.16 ya. Kita tunggu sampai pengingatnya muncul. Ini handphonenya bukan kita ngatur di handphone ya, kita mengaturnya di akun Google Calendar kita. Tapi nantinya notifikasinya akan muncul sebagai pengingat di smartphone kita. Ya, kita tunggu. Oke. Ya, jadi Google Calendarnya sudah siap seperti ini. Nah, boleh kita lihat teman-teman, di sudut kanan atas ada pengingat kalendernya seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Kita boleh lihat juga di browser kita juga ada pengingatnya seperti ini. Nah, kita ke handphone saja. Di handphone ini kita boleh lihat, kita scroll ke bawah notifikasinya. Nah, di sini ada notifikasi di handphone mengingatkan tentang acara yang akan kita ikuti seperti ini. Jadi ketika kita klik maka dia akan mengarahkannya ke Google Calendar dan memperlihatkan apa dan kapan waktunya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir, Google Calendar kita ini jika sudah selesai, ini boleh kita bagikan kepada orang lain. Boleh kita bagikan. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita masuk di setelan tadi. Kemudian masuk setelan ya. Kemudian kita masuk di
kalender yang kita punya tadi, roster. Ya, ini kita boleh untuk dapatkan link yang bisa dibagikan teman-teman. Dapatkan link. Oke, dengan link ini hanya orang yang Anda izinkan. Nah, ini kita sediakan dulu untuk publik supaya publiknya tidak perlu meminta izin. Kita sediakan untuk publik, kemudian dapatkan link. Oke, kemudian kita salin link. Maka orang yang mendapatkan link ini kita coba, saya buka tab baru dulu. Oke, saya buka tab baru dulu. Oke, misalnya kita buka link ini, kita berikan kepada orang lain, maka orang lain nantinya akan bisa melihat kalender ini dan bisa menggunakan kalender ini sebagai pengingat atau mereka gunakan ya, jadi sebagai pengingat untuk melihat acara apa yang akan datang. Jadi roster seperti ini bisa kita gunakan untuk roster kelas. Misalnya teman-teman ini adalah seorang guru kelas, tidak perlu lagi membuat catatan kalender, jadi cukup membuat Google Calendar satu seperti ini, kemudian membagikannya kepada anak-anak kita. Seperti itu teman-teman. Ya. Baik, dan itu akhir dari tutorial saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Silahkan dibagikan jika Anda merasa tutorial ini bermanfaat. Kritik dan sarannya silahkan disampaikan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.